Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Welcome back, kali ini kita bakal bahas juga soal bursa kepelatihan. Karena di bursa transfer ini juga nggak cuma pemain yang diinfokan bakal datang, bakal keluar, tapi juga pelatih. Khususnya yang lagi rame sekarang adalah Bayern Munchen yang dikabarkan sedikit lagi mendatangkan seorang pelatih yang baru membuat timnya degradasi, yaitu Vincent Kompany. Mas Haryo, apa yang istimewa dari seorang Vincent Kompany? Lu 2 musim di Super Pro di Belgia, terus lu ke Championship, ke Premier League lagi, degradasi, terus ke Bayern. Apa istimewanya sih seorang Vincent Kompany di mata lu? Perjalanannya istimewa, maksudnya dari Anderlecht jadi juara ke Championship dengan segitu banyak rekor yang dia ciptain, bisa promosi dan akhirnya dia permainan yang bagus, promosi progresif, dan akhirnya degradasi. Kan kalau kita lihat sebuah tim promosi itu kan beberapa yang bisa stay adalah mereka yang bisa adaptif dengan Premier League. Mereka tidak melulu memainkan sepak bola yang mereka bawa dari Championship. Ada tweaking yang mereka coba bikin. Forest agak sedikit berubah, Luton sebetulnya agak sedikit berubah dari cara bermain mereka ketika di Championship. Tapi ya akhirnya karena kualitas mereka akhirnya harus turun juga. Sementara Burnley itu they stick with their gaya main. Makanya begitu mudah mereka diakali ya dalam tanda kutip oleh tim-tim yang ada di Premier League yang jauh lebih matang dalam permainan. Udah tahu tim bermain kayak gini, kita itu minusnya Burnley berarti ya. Itu minusnya Burnley dan juga minusnya si Kompany. Cuma justru itu dianggap oleh Munchen sebuah keuntungan. Pelatih yang berani untuk tetap stick dengan plan dia. Dimanapun lo bermain dengan kualitas Championship kayak gitu, lo main kayak gitu, naik ke Premier League, lo tetap bermain kayak gitu. Harapan mereka adalah ketika mereka tampil di Munchen, dia akan tetap tampil seperti gitu. Jadi mungkin backstory-nya itu yang diinginkan oleh Bayern Munchen. Pelatih yang punya plan muda, punya plan jelas, dan dia tetap stick dengan plan itu apapun hasilnya di atas lapangan. Ini yang pengen Kompany itu co-sporting director, Freund sama si Erbel, atau Uli Hoeneß sama si Karl-Heinz Rummenigge? Iya, si sporting director yang berapa kali ngobrol, siapa tuh namanya? Ebrel sama Christoph Freund. Jadi dibilangnya mereka itu yakin dengan potensial yang ada di Kompany ya. Walaupun dia stoknya lagi undervalue, lagi turun dikit, tapi visi dan garis besar gaya bermainnya itu yang mereka inginin. Kemudian nambahin dikit dari Mas Aryo, Kompany dibilang punya aura di ruang ganti, aura dia yang berasal dia kan adalah leader lah, pemimpin di Man City, dia adalah leader, dia dianggap bisa menghandle pemain-pemain nama besar. Dia juga kabarnya workaholic, dia kerja 12 sampai 14 jam per hari. Dia sering meeting sama Ted Lasso juga gitu, Ted Lasso. Iya, believe Inspirasional. Sama bawa kue. Terus dia dibilang bisa tadi itu mengadakan pertemuan, sering ada meetingnya tapi informational, penuh informasi. Dan yang terpenting adalah Kompany itu bisa bahasa Jerman karena salah satu Belgia kualitas Belgia juga, dan dia kan pernah main di Hamburg beberapa musim, 2 tahun ya. Jadi dibilang bahwa dia akan menjadi sosok yang bisa dekat dengan ruang ganti. Itu dia secara umur dan lain-lain, dia kan nggak jauh beda dengan para pemain, dianggap bisa menyatukan ruang ganti. Tapi kalau lihat penampilannya kayak gini, gue selalu bilang ada yang bilang dia waktu itu mirip tech bro, atau nggak, kayak orang-orang Silicon Valley. Mirip. Itu nggak bisa gue hilangin sekarang. Gue kalau lihat orang kerja di Google bisa jadi dia nggak miss. Kalau untuk megang tim kayak Anderlecht, terus Burnley, oke lah. Karena emang materi pemainnya kayak begitu. Tapi di mata Neuer, di mata Harry Kane, di mata Leon Goretzka, justru gimana lu mau marah-marahin nih orang? Iya, justru itu mungkin kedekatannya di ruang ganti itu yang diincar oleh manajemennya si Munchen ya, karena katanya pembicaraan antara manajemen Bayern dengan Kompany sampai ada kata setuju tuh katanya cuma 5 menit lewat telepon. Udah oke, dia mau pindah, walaupun memang ya kita lihat dia nggak perform di Premier League, ya itu juga ada hubungannya dengan rekrutmen yang salah dan lain-lain. Dan di sini dia terlibat ya, karena rekrutmen itu Kompany juga punya kata besar dalam rekrutmen di Burnley. Dia selalu ikut rapat-rapat rekrutmen, dia selalu ada final say terhadap transfer. Jadi nggak punya veto ya?
Iya, dia nggak punya veto, tapi dia bisa kerja dalam dalam Burnley. Tapi kan masalahnya di Burnley dia menghandle tim yang ya itu tadi, mereka pingin main secara ideal, tapi dengan pemain yang kurang bisa berbicara banyak di level Premier League. Top scorer mereka aja cuma Jacob Brun Larsen. Iya. Itu cuma 6 gol di Premier League. Mereka punya non penalty expected goals itu angka terendah kedua di Premier League, punya angka produktivitas. Berapa kali mereka gol. menang? 24 poin Iya. ya. Tapi yang harus dilihat bahwa ini adalah tapi di satu sisi kalau lihat musim championship dia 101 poin. Dia udah promosi dari Iya. bulan April. Tim tercepat sepanjang sejarah championship yang bisa naik kasta. Mereka mainnya luar biasa Gol bagus. terbanyak juga. Gol terbanyak. Jadi di 84. championship bagus, tapi nggak mempersiapkan diri di Premier League gitu. Iya, dan Kebawa dia gaya terlalu mainnya tetap naif, dibawa. terlalu naif dengan gaya bermainnya. Dia nggak Dengan mengubah quality yang gayanya. sama, dia Yes. praktekkan yang sama Iya. gitu kan. Iya, dia- Harusnya kan Iya. ada Iya, perubahan. dia baru mau ngubah gaya mainnya itu paruh kedua musim, di mana dia mulai main 2 gelandang bertahan, which is by that point udah telat. Zal tadi ya jelas lah cuma 5 menit lu Vincent Company ditelepon sama Munchen. Deal. Lu mau nggak ngelatih gua? Mau dong. Selesai di situ tuh. Bagus dong Selesai. buat company-nya. Kalau buat company ya step yang bagus banget. Buat Munchen-nya? Buat Munchen-nya itu yang gue skeptis sih Oke. sebenarnya. Karena ini orang Itu poin gua. pilihan keberapa nih? Udah 6. Iya. Dia ditolak Ya, sama itu juga- Glasner, itu juga iya. faktor besar. ditolak Glasner, Zerbi, terus juga Iya. Sabi, Rangnick. lah. Bahkan Rangnick. Tuchel Iya, U-turn enam kan, Tuchel U-turn segala Tuchel macam. pun segala macam, demikian. segala Ya, macam. itu juga faktor Dan besar. itu Kayaknya udah orang pada nggak mau ngelatih Munchen. Nah itu yang bikin skeptis kan sebenarnya ada apa di balik Munchen itu. Iya. Padahal secara struktur juga udah ada penyegaran juga, beberapa penyegaran kan secara struktur board juga mereka udah ngelakuin banyak perubahan dibandingkan musim ketika mereka gagal juara di musim lalu itu. Tapi kalau soal pelatihnya Company tadi bener di championship dia udah bagus, tapi kita harus ingat juga tuh warisan skuadnya si Andais itu kan mainnya beda banget cara mainnya sama cara mainnya dia, tapi dia bisa transformasi berevolusi gaya main Burnley dalam waktu Iya. 1 tahun itu sebuah pencapaian juga. Berarti menurut yang gua. bener lu Zal. Ingat lah kita bahas. Lu bilang jangan pilih Rangnick buat Ah. jadi pelatih Munchen. Mas Haryo sama Koci bilang, "Oh, Rangnick bagus." Walaupun Akhirnya- Rangnicknya yang nolak Rangnicknya ya, bukan si betul, Munchen. salah. Bener Mas Haryo sama Koci berarti. kalau Balik itu. lagi. Udah gue belain. Udah gue belain biar naik. Bukan Rangnick yang nolak. Udah gue promoin. Kalian nggak bener-bener. Sama dulu. Nah, gitu sengaja biar bagus. Nah itu padahal poin penting Sesama kalau habis soal fitting dia. soalnya. Oh Jadi iya luar Fitting. biasa. Skip dulu mas, skip dulu mas. Ngeri. kan baru fitting. Kalau soal Rangnicknya padahal kan dia pelatih yang mungkin paling kenal sistem Bundesliga kayak apa, dia udah punya pengalaman segala macam. Tapi kan Company ini kan udah barang lama di Bundesliga, udah berapa Fitting tahun. apa Mas Haryo? Mau jadi pagar bagus. Oh iya. Bisa. Mas Ari Ya, memang udah umurnya lah, udah umurnya. Kira udah foto-foto kan dia kan. Kalau ada. Good point buat Masih inget mau bahas apa? Masih inget? Company. Oh iya, oke. Company. Kirain udah lupa. Tapi menurut gua ibarat lu pakai sepatu kegedean lah untuk tim sebesar Munchen, datangin si Company, big shoes to fill lah untuk seorang Company, saingan. Iya, Company bahasa Inggris Kalau lu ya. Kan yang digantiin Tuchel terlalu besar juga. Terlalu besar juga Mas untuk seorang Company, ini lompatan yang terlalu jauh menurut gua. Kan Tuchel jelek di Bundesliga. Tuchel jelek, tapi mereka tahu lah Tuchel ini punya kualitas, udah pengalaman juga di Bundesliga. Company kan pengalamannya masih berjuang di situ segala macam, dan lu pindah ke Munchen yang skuadnya di musim lalu udah terbelah 2, barisan yang pengen keberlanjutan, Iya. barisan ada yang pengen perubahan, dan itu menurut gua handle-nya berat banget sih untuk pelatih macam Company. Kedatangan Manajer. apa yang mau disampaikan? Ini ngomong-ngomong Ada fitting nih. Saya ngomong, saya enggak. Kalau ngubungin lu kemana? Bisa aja bang. Abrar aja deh, abrar Ya dulu udah. deh. Selamat ya yang udah fitting. Semoga sukses selalu dan semoga bisa dilancarkan semuanya. Tapi ingat, bukan segalanya. Ingat sih apa Zal? Kalau bukan dari DPI kita nggak bisa di situ Zal. Makanya anteng-anteng aja di Iya, DPI. Anteng aja Zal. Dengar loh, anteng aja. Anteng aja udah. Ikut aja udah. Jadi kalau mau ngomong Rizal ya, untuk kerjasama brand hubungi. Jaga dulu. Oh iya. Keep iya, dulu, iya. keep dulu. Oh iya iya. Takut nggak jadi dia yang datang sih. Tadi bahas apa sih? Oh iya Company terus. Mau bakal pakai 4-3-3 juga sama kayak di Burnley atau ada yang bakal tweaking tadi? Istilah Mas Hero kan tweaking formasi apa yang bakal beda dari Tuchel? Kayaknya dia harus lihat dulu komposisinya seperti apa yang pas di Munchen. Kalau kita lihat yang 4-3-3 yang selalu jadi andalan Munchen juga. Gue rasa ya dia akan tetap main seperti itu. Dan ya mungkin pertimbangan terbesarnya adalah yang tadi lo bilang, ini orang yang bisa megang ruang ganti. Tadi Virgi bilang juga, as the captain of City itu kan nggak mudah. Seorang pemain mungkin yang dilihat justru sosok itunya, strategi ya
dengan kualitas Burnley dia bisa melakukan itu. Tentunya dengan kualitas pemain yang jauh lebih bagus, boardnya Munchen yakin he can do something better dengan pemain-pemain seperti ini. Caranya seperti apa? Ya lo harus bisa megang ruang ganti, dan dia adalah pemain yang Pelatih. As a player. as a player kan, as a player orang pun hormat sama dia gitu Ya, loh. auranya itu dia ada. Yang tadi Aura Firzi bilang, ini pemain yang pernah memegang kepala pemain-pemain yang jauh lebih kualitasnya di atas dia lah, tapi dia bisa megang, bisa bikin dingin ruang ganti. Nah itu kan yang dibutuhin Munchen. Ya. Sementara Tuchel pun sulit untuk melakukan itu di era-era terakhir dia kan, sebelum sampai ke semifinal Liga Champions kan juga si Müller bilang ada masalah, Ya. Goretzka bilang ada masalah, sampai berani ke publik kan, berarti kan si Tuchel nggak bisa melakukan itu. Meredam itu. Ya, sementara mungkin si company dianggap oleh board bisa melakukan itu. Untuk urusan strategi nanti dulu lah. Paling nggak lu udah lihat background dia seperti apa ketika melatih, cocok dengan Iya, Munchen. setuju. Tapi kualitasnya dengan penambahan kualitas otomatis dianggap bisa untuk bisa menaikkan. Terakhir, ya. Sekarang kita akan lihat sebenarnya seberapa pingin Bayern ngambil Kompany, karena Kompany itu terikat kontrak sampai 2028 Kompensasi di Burnley, dong. kompensasi. Bahkan kabarnya si Bayern pun menawarkan kontrak sampai 2027, which is lebih pendek daripada kontrak Kontraknya di yang Burnley. sekarang di Burnley. Jadi si yang Nggak ada turun klausul itu. nego- Kalau degradasi dia bisa cabut nggak ada ya? nggak ada. Oh, Munchen ada kemungkinan degradasi di pegang. Bukan Enggak, si di Burnley. ini, si Burnley Oh, kan Jadi yang degradasi. negosiasi langsung si pemiliknya Burnley nih, Alan Pace itu. Ya, yang Amerika dia minta 20 juta euro karena dia tahu Bayern nawar Crystal Palace untuk Glasner 18 juta. Sementara Berapa? 18 juta. Oh, iya. Untuk Glasner ya, Tapi lu Januari bilangnya 218, kemarin. gua kira gede juga. Hah? 18. Tadi lu bilangnya 218. Enggak, 218 Makanya, mah Neymar. Berarti yang bener 12. Makanya Neymar kan bener. Neymar aja mahal Makanya banget. 18 juta 18 si juta ditolak. Glasner ditolak kan. Berarti Tapi punya duit. akhirnya jadi tahu nih Burnley tahu. Oh, lu duitnya punya ada kok nih. 18 nih Iya. untuk ya udah gua minta 20 dong karena Wajar. kontraknya masih Iya. panjang sampai Iya. 2028. Nih evolving banget ya. Jadi sepanjang pekan ini beritanya emang banyak banget yang baru. Negosiasi tengah berjalan antar manajemen Bayern, karena sekarang Bayern terakhir Iya. itu mereka hanya mau ngeluarin sekitar 10-an buat si company. Tapi mereka berdua coba nyari angka di tengah-tengah. Terakhir sebelum kita pindah ke pelatih lain. Gue baca di Independent, si jurnalisnya Bayern ini ngomong bahwa didatanginnya si company ini sebenarnya ini cara yang tepat buat Bayern, karena kalau dalam semusim dia sukses lanjut, Iya. dia nggak sukses, Xabi Alonso masuk. Bisa setuju soal itu. juga ya untuk stop gap ya. Iya untuk iya, tengah makanya ya, tengah tadi tengah. Mas Arwi bilang bener juga soal taktik pemilihan pemain itu nomor sekian. Iya. Lu semusim bisa perform nggak perform, lu cabut, Xabi Iya Alonso bisa masuk. juga, mungkin ini versi Ya kan? Jose Bounce back. Lu-nya si Bayern Munchen. Jose Lu pelatih nih ya, versi pelatih. Versi Iya, iya, Jose iya. Lu-nya dari Bayern Munchen. Lu setuju berarti ya sama Iya. itu ya? Bisa aja. Oke. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.